Layanan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang dikelola BPJS Kesehatan telah menjadi tulang punggung sistem perlindungan kesehatan di Indonesia. Program ini bertujuan memberikan akses kesehatan lebih baik bagi masyarakat dengan prinsip gotong royong melalui pembayaran iuran. Namun di balik keberhasilannya, JKN juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya kenaikan iuran imbas dari defisit anggaran BPJS Kesehatan dan rendahnya tingkat kepatuhan peserta mandiri membayar iuran tepat waktu. Tentu saja defisit anggaran ini tak hanya mempengaruhi operasional, namun berdampak pada kelancaran layanan kesehatan, baik di rumah sakit, klinik maupun puskesmas. Salah satu dampak paling signifikan yakni potensi gagal bayar BPJS kepada fasilitas kesehatan yang sudah memberikan pelayanan kepada peserta. Ujung-ujungnya, fasilitas kesehatan akan kesulitan mengelola keuangan hingga terburuknya enggan menerima peserta JKN. Terkait permasalahan tersebut, pemerintah berencana memutihkan atau menghapus tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan. Rencana ini pertama kali diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi. Sedang dipelajari dulu, dihitung dulu. Berarti itu akan segera diproses Ada rencana seperti itu, tapi mohon waktu karena itu kan pasti harus dihitung. Datanya juga harus diverifikasi, ya. Kemudian angka nominalnya juga harus dipertimbangkan kan. Mohon sabar menunggu. Rapat membahas penghapusan tunggakan iuran BPJS pun digelar. Hasilnya, pihak BPJS Kesehatan akan mengikuti perintah Presiden Prabowo untuk memutihkan tunggakan BPJS. Menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Gufron Mukti, tunggakan yang akan dihapus adalah iuran yang sudah bertahun-tahun. Ia juga memastikan tidak akan ada masalah terkait penghapusan tunggakan. Saat ini nilai tunggakan BPJS Kesehatan mencapai 7,8 triliun rupiah dari jumlah peserta yang menunggak mencapai 23 juta orang. Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa akan menyiapkan dana 20 triliun rupiah untuk menghapus tunggakan iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan mulai tahun depan. Purbaya menyebut anggaran itu sudah masuk dalam APBN 2026. Meski begitu, Purbaya meminta BPJS Kesehatan memperbaiki tata kelola pelaksanaan di lapangan dan menyoroti adanya pemborosan anggaran dari pengadaan alat kesehatan yang dinilai tidak efisien. Pak, katanya tunggakan sampai 10 triliun, apakah itu digunakan? Tadi minta dianggarkan berapa? 20 triliun, katanya sesuai dengan janji Presiden, itu udah dianggarkan kelihatannya. Kami nanti didetailkan lebih ke depan. Ya begini, saya minta mereka untuk melakukan perbaikan pelaksanaannya di lapangan. Jadi yang bocor-bocor dibetulin, terus kalau dia bilang kalau ada keborosan beli alat yang nggak perlu diberesin aja, saya bilang nanti dianggarnya dibetulin di sana. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti menjelaskan, penghapusan tunggakan hanya berlaku bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang tercatat dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Di pemutihan itu intinya bagaimana untuk orang yang sudah biasa pergi istilahnya pindah komponen. Dulunya itu katakanlah mandiri sendiri membayar lalu nunggak padahal dia sudah pindah ke PBI, penerima bantuan iuran, tapi masih punya tunggakan. Nah, atau dibayari oleh pemerintah daerah gitu, PPU Pemda istilahnya. Nah, itu masih punya tunggakan itu untuk dihapus gitu. Adapun anggaran pemutihan ini masih dalam penyusunan. Ali Gufron memastikan pemutihan tunggakan tidak akan mengganggu arus kas BPJS Kesehatan. Sebelumnya, wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan secara bertahap pada 2026 sempat mencuat. Namun Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menegaskan, pemerintah tidak akan mengutak-atik besaran tarif BPJS Kesehatan sebelum pertumbuhan ekonomi mampu menembus di atas level 6%.
Dengan demikian, besaran iuran saat ini belum ada perubahan, alias masih menyesuaikan dengan skema sebelumnya. Rencana kenaikan iuran muncul dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional, mengimbangi kenaikan inflasi atas biaya kesehatan, dan memperluas bantuan bagi masyarakat kurang mampu. Rupanya dibanding menaikkan iuran, pemerintah lebih memilih pendekatan komprehensif dengan membenahi sistem BPJS Kesehatan. Kali ini sistem rujukan yang dinilai berbelit akan dipersingkat. Nantinya sistem rujukan bagi pasien BPJS Kesehatan menjadi sesuai kompetensi layanan yang dibutuhkan pasien. Aturan baru ini bertujuan agar pasien tidak perlu bolak-balik antar rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Tak hanya itu, sistem ini juga diharapkan bisa memangkas biaya BPJS Kesehatan. Nah, karena nanti kita nggak akan membagi tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, tapi kita akan bagi berdasarkan kompetensinya. Harusnya lebih sedikit karena BPJS bayarnya langsung ke rumah sakit terakhir kan, nggak usah ke 3 kali rumah sakit. Saat ini BPJS Kesehatan menggunakan sistem rujukan berjenjang. Pasien BPJS mendapatkan rujukan dari Puskesmas atau Vaskes 1, kemudian dilanjutkan ke rumah sakit tingkat madya. Dari rumah sakit ini, bila alat tidak tersedia, pasien akan mendapatkan surat rujukan ke rumah sakit tingkat utama. Nantinya dari rumah sakit ini, bila dibutuhkan akan mendapatkan surat rujukan ke tingkat berikutnya, yakni rumah sakit paripurna. Dalam sistem yang baru, pasien BPJS cukup mengantongi surat rujukan dari Puskesmas atau Vaskes 1. Nantinya dari pengecekan awal akan langsung diarahkan ke rumah sakit sesuai kebutuhan penyakitnya. Terobosan tersebut diharapkan menjadi salah satu stimulus positif, mendorong peningkatan kepatuhan peserta membayar iuran BPJS Kesehatan. Pasalnya, sumber pendapatan utama BPJS Kesehatan adalah iuran yang dibayarkan peserta, baik yang mandiri maupun yang menerima bantuan dari pemerintah atau PBI. Jika langkah-langkah seperti ini dapat dilaksanakan dengan baik, diharapkan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dapat terus memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Indonesia, sekaligus memastikan keberlanjutan program ini di masa depan. Diakui atau tidak, BPJS Kesehatan menjadi andalan utama masyarakat Indonesia karena memberikan akses layanan kesehatan yang terjangkau, komprehensif dan merata, melindungi dari biaya medis tinggi, serta membantu mewujudkan keadilan sosial. Februari 2025, Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG sebagai bagian dari strategi nasional untuk membangun sistem kesehatan yang adil. Selain pelaksanaan nyata dari program Hasil Terbaik Cepat atau PHTC, program CKG juga bagian dari Astacita untuk mewujudkan rakyat Indonesia yang sehat, produktif, dan terlindungi sejak dini. CKG awalnya diberikan sebagai kado ulang tahun dari pemerintah, di mana peserta dapat cek kesehatan gratis pada saat hari ulang tahun. Program ini kemudian diperluas agar masyarakat dapat mengaksesnya kapanpun tanpa harus menunggu hari ulang tahun. Kini, ada 3 jenis CKG yang bisa didapatkan masyarakat sesuai dengan momentum dan kelompok usia. Yang pertama, CKG ulang tahun yang ditujukan bagi bayi dan anak hingga usia 6 tahun serta usia 18 tahun ke atas. Yang kedua, CKG sekolah ditujukan bagi anak usia sekolah dan remaja mulai 7 hingga 17 tahun. Dan yang ketiga, CKG rutin untuk ibu hamil, bayi dan anak hingga usia 6 tahun. CKG ulang tahun digulirkan secara massal sejak 10 Februari 2025. Kick-off CKG ulang tahun di Puskesmas Beji, Depok dipantau langsung oleh Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. AHY mengatakan program ini merupakan amanah dan bukan hanya janji kampanye. Program ini ditargetkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang berulang tahun untuk mengetahui kondisi kesehatannya sedini mungkin. Semangatnya adalah
lebih baik kita mendeteksi dini. Kita harus tahu kondisi kesehatan kita masing-masing. Baru Ibu Ayu Amalia. setelah kita tahu apakah ada masalah kesehatan, maka segera kita lakukan pengobatan atau tindakan yang memang diperlukan. Tetapi prinsipnya mencegah jauh lebih baik, jauh lebih murah daripada kita harus mengobati. Sementara itu, CKG sekolah dilaksanakan mulai 14 Juli 2025 di sekolah rakyat dan dilanjutkan ke sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama pada Agustus 2025. Kick-off program cek kesehatan gratis di sekolah dilakukan pada 4 Agustus 2025. Dibuka langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti di Sekolah Dasar Negeri Cideng 02 Jakarta Pusat. Peluncuran program ini dilakukan di 12 sekolah dan madrasah secara serentak dan menyasar 53 juta siswa di seluruh Indonesia. Dengan pemeriksaan kesehatan ini dapat diketahui sejak dini masalah-masalah kesehatan yang ada di kalangan anak-anak kita. Dengan pemeriksaan kesehatan ini kita dapat menyelamatkan anak-anak kita ini dari berbagai kemungkinan penyakit yang dapat tidak hanya menghambat kesehatan mereka, tapi juga menurunkan kualitas dari generasi bangsa. CKG Sekolah Dasar meliputi 13 jenis pemeriksaan seperti nutrisi, mata, gigi, telinga, tekanan darah, gula darah, TBC, kesehatan reproduksi hingga deteksi perilaku merokok untuk siswa kelas 5 dan kelas 6. Untuk pelajar SMP ada 15 jenis pemeriksaan dengan tambahan screening HPV dan thalassemia untuk siswi kelas 9. Sementara itu, untuk pelajar SMA meliputi pemeriksaan hampir sama dengan SMP tanpa screening HPV. Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saxono Harbuwono mengungkapkan program cek kesehatan gratis sejak dini sangat penting untuk mencegah penyakit kronis serta menurunkan angka kematian akibat penyakit tidak menular. Dante mengungkapkan dari hasil pelaksanaan program CKG di berbagai daerah, Kementerian Kesehatan menemukan sejumlah temuan penting di setiap kelompok usia. Beberapa temuan penting yang sudah didapatkan dari cek kesehatan gratis itu pada usia baru bayi lahir itu ke bilirubin yang tinggi atau bayinya kelihatan kuning, itu yang menonjol. Yang kedua itu karena berat badan lahir rendah, itu yang kedua. Pada usia dewasa juga begitu, pada usia dewasa juga aktivitas juga yang kurang, karena kita kebiasaan modernisasi ini kan naik Gojek, kemudian masalah transportasi yang membuat orang kurang aktivitas, itu menjadi masalah yang penting juga di usia dewasa. Kemudian obesitas itu 30% dari hasil pemeriksaan cek kesehatan gratis itu kira-kira menderita obesitas. Program CKG mencakup seluruh masyarakat Indonesia, baik di kota besar maupun di daerah. Untuk memastikan setiap warga negara Indonesia memiliki akses yang sama terhadap pemeriksaan kesehatan. Ada 3 cara pendaftaran untuk bisa menikmati program pemeriksaan kesehatan gratis. Yang pertama, melalui aplikasi Satu Sehat Mobile. Lewat aplikasi ini, masyarakat bisa mengetahui jadwal dan lokasi puskesmas untuk cek kesehatan gratis. Cara kedua, melalui chatbot WhatsApp di nomor 08111 05000567. Chatbot ini akan memandu masyarakat dalam proses pendaftaran dengan cara yang mudah dan juga praktis. Cara ketiga adalah datang langsung ke puskesmas terdekat. Bagi masyarakat di daerah perdesaan yang tidak memiliki akses internet, cukup membawa KTP atau kartu keluarga dan nantinya petugas puskesmas akan membantu proses pendaftaran. Lantas, apa saja penyakit yang bisa diperiksa melalui program cek kesehatan gratis? Pemerintah telah mengklasifikasikan pemeriksaan berdasarkan usia. Untuk balita, pemeriksaan difokuskan pada penyakit-penyakit bawaan lahir. Bila terdeteksi penyakit ini bisa ditangani lebih awal dan mencegah risiko keterbelakangan mental pada anak. Sementara untuk remaja, pemeriksaan difokuskan kepada obesitas, diabetes, hingga kesehatan gigi. Sementara untuk usia dewasa, pemeriksaan berfokus pada deteksi dini kanker seperti kanker payudara, leher rahim, paru, dan usus besar.
Penyakit hipertensi juga menjadi salah satu perhatian pemerintah. Tidak hanya itu, kesehatan jiwa juga masuk dalam fokus pemeriksaan. Untuk warga lanjut usia, pemeriksaan mentitik beratkan pada kondisi kesehatan yang berkaitan dengan proses penuaan seperti Alzheimer, osteoporosis, dan stroke. Dengan program CKG, pemerintah ingin mengubah paradigma layanan kesehatan dari pendekatan kuratif atau mengobati setelah sakit menjadi preventif atau pencegahan. Hingga pertengahan Desember 2025, Kementerian Kesehatan RI mencatat sudah ada 63 juta orang yang mendaftar untuk cek kesehatan gratis dan 60 juta orang diantaranya telah diperiksa. Sementara target total penerima manfaat CKG adalah 281 juta penduduk Indonesia. Dari jumlah tersebut, 53,8 juta diantaranya merupakan usia sekolah. Hasil CKG nantinya digunakan untuk memperkuat kebijakan kesehatan dan promosi gaya hidup sehat di masa mendatang. Dan untuk kedepannya, pemerintah akan terus mendorong kolaborasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan tenaga kesehatan di lapangan agar layanan CKG bisa menjangkau lebih banyak masyarakat di berbagai daerah.